KPK memulai kembali menggelar ya SPI tahun 2022 dan seperti kita tahu pendengar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar ya survei penilaian integritas atau SPI pada tahun 2022 dan pengukuran SPI tahun ini pendengar dilaksanakan secara serentak terhadap 98 kementerian, lembaga, 34 pemerintah provinsi, dan 508 pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia. Lebih jelasnya, pendengar, sebenarnya apa yang melatar belakangi dilakukan survei penilaian integritas ini, pendengar ya, di ujung telepon kami sudah bersama Ibu Ipi Mariati Kuding, PLT Juru Bicara Pencegahan KPK. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Selamat pagi Bu Ipi. Pagi Mbak Christine. Iya, salam sehat Bu, kabar baik ya? Salam sehat, kabar baik. Oke, Bu Ipi, ini KPK kembali menggelar survei penilaian integritas ya di tahun 2022 ini. Apakah hal yang sama ini juga sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya dan apa yang menjadi latar belakang dilakukan SPI ini, Bu Ipi? Baik, jadi memang kami akan melanjutkan kembali pengukuran ataupun survei yang kita kenal dengan survei penilaian integritas atau SPI di tahun 2022 ini. Ini memang survei yang sudah lama diperkenalkan oleh KPK. Jadi sebenarnya pertama kali kami mengenalkan survei penilaian integritas ini di tahun 2007 saat itu begitu ya. Itu masih dalam bentuk namanya survei integritas begitu saat itu. Ini kemudian dalam perjalanannya kita lakukan banyak perbaikan sampai kemudian KPK juga bekerja sama dengan BPS untuk menyempurnakan instrumen pengukuran SPI ini. Dari berawal hanya 64 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, sekarang SPI kita lakukan di 640 kementerian lembaga yang terdiri dari 98 kementerian dan lembaga, kemudian ada 34 pemerintah provinsi dan 508 pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia. Apa itu SPI? Jadi SPI ini merupakan alat ukur atau upaya kita untuk mengukur ataupun memetakan risiko korupsi dan menilai efektivitas upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan oleh suatu instansi. Jadi SPI ini mengukur dampak dari hasil program-program pencegahan korupsi yang telah dijalankan oleh KPK bersama dengan instansi terkait lainnya, seperti yang saat ini sudah kami lakukan misalnya di pemerintahan daerah. Saat ini untuk upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, kami memperkenalkan yang disebut dengan Monitoring Center for Prevention. Ada 8 fokus area di sana, jadi mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD sampai tata kelola keuangan desa. Ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi. Kemudian KPK juga tergabung ataupun menjadi koordinator di dalam Timnas Teranas Pencegahan Korupsi. Kemudian juga KPK juga dimandati oleh kewenangan oleh undang-undang begitu ya untuk melakukan tugas pendidikan anti korupsi, sosialisasi, kampanye maupun program-program lainnya. Nah, upaya-upaya pencegahan korupsi inilah kemudian yang kita ukur hasilnya ataupun outputnya itu melalui SPI ini. Jadi dengan SPI kita dapat melihat begitu ya bagaimana alat-alat ataupun ukuran-ukuran yang tadi itu, bagaimana misalnya tata kelola di dalam suatu lembaga ataupun terkait dengan bagaimana praktik reformasi birokrasinya, kemudian juga audit BPK-nya dan ukuran-ukuran yang bersifat nasional lainnya, maka SPI ini adalah menjadi suatu fungsi kontrol atas ukuran-ukuran tersebut. Nah, SPI ini kemudian dari hasil survei tersebut, maka KPK akan kemudian menyusun satu rekomendasi ataupun kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi yang sifatnya akan sangat spesifik. Jadi berdasarkan survei tersebut yang memetakan risiko korupsi dan bagaimana upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan oleh instansi tersebut,
berdasarkan hasil surveinya nanti kemudian akan muncul satu rekomendasi yang memang spesifik terkait dengan instansi tersebut. Jadi hasilnya tidak bersifat generik begitu ya, tetapi spesifik terkait dengan kondisi instansi tersebut. Sehingga ini kemudian yang kita harapkan menjadi lebih tepat sasaran begitu ya, upaya-upaya perbaikan yang perlu kita lakukan di dalam instansi tersebut. Demikian yang Oke, Ibu Ipi, ini rencananya tanggal 1 esok ya, ini sudah mulai dilakukan survei seperti itu ya Bu Ipi? Betul, untuk SPI tahun 2022 ini sama seperti tahun lalu begitu ya. Sebenarnya ini diawali tahun 2020 saat pandemi kami mengubah metode begitu ya. Jadi surveinya dilakukan secara online dan hanya beberapa daerah yang memang masih terkendala sehingga kemudian harus dibantu oleh enumerator begitu untuk proses pengisian surveinya. Jadi sejak 2020 ini sudah dilakukan secara masif dengan sistem online begitu ya. Jadi untuk 2022 ini kita akan mulai di tanggal 1 Juli besok dan akan berakhir pada tanggal 30 September 2022. Kalau di tahun lalu kita menjangkau total itu ada sekitar 255 ribu responden gitu ya. Tahun ini kita targetkan untuk total respondennya adalah sebanyak 375 responden. Ini yang terdiri dari 3 komponen begitu ya. Yang pertama meliputi pegawai di internal kementerian, lembaga ataupun pemerintah daerah terkait yang diukur. Kemudian yang kedua adalah pihak eksternalnya, yaitu mereka yang menjadi pengguna layanan ataupun instansi ataupun mitra yang pernah berhubungan dengan instansi yang diukur. Dan yang ketiga adalah yang kita sebut dengan expert. Siapa itu expert? Mereka adalah orang-orang yang memiliki kapasitas untuk untuk dapat menilai begitu ya. Jadi ada auditor di sana, misalnya BPK, BPKP, kemudian juga ada media atau wartawan begitu ya yang mengetahui bagaimana instansi tersebut gitu sehingga kemudian bisa kita mintakan pendapat mereka. Jadi nanti mungkin akan ada begitu banyak masyarakat yang dihubungi, gitu. Ada sekitar 2,5 juta orang nanti yang akan menerima kuesioner, baik yang kami belas melalui WhatsApp ataupun melalui layanan email. Jadi nanti kami harapkan masyarakat juga dapat berpartisipasi sehingga kemudian hasilnya bisa lebih maksimal gitu ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, ini juga secara offline seperti itu ya Bu Ipi ya? Di beberapa daerah kita memang masih lakukan secara offline survei tatap muka. Ini karena memang ada beberapa kendala kesulitan mungkin ya, karena ada keterbatasan terkait untuk bisa diterapkannya sistem survei secara online. Nanti akan dibantu dengan enumerator begitu ya. Ini saya kira ada beberapa daerah di wilayah Indonesia bagian timur yang mungkin kita akan bantu dengan sistem survei tatap muka. Tetapi secara keseluruhan atau secara umum akan lebih banyak nanti dilakukan secara online, tadi melalui layanan email ataupun pesan di WhatsApp. Oke, tadi Anda menyebutkan bahwa dibanding dari tahun survei dibanding dari tahun lalu ini saat tahun ini cukup meningkat seperti itu ya, lebih respondennya. Ini apa yang menjadi alasan untuk peningkatan responden Bu Ipi? Iya, ini saya kira bagian dari kita mau memastikan begitu ya untuk validitas datanya dan keterwakilan datanya begitu ya, karena memang survei ini sangat berpegang pada ada 3 hal di sana begitu ya. Bagaimana sebenarnya mengukur persepsi, sekaligus juga kita mengukur pengalaman, dan ini juga data objektif begitu ya. Jadi persepsi dari internal misalnya dan pengalaman dari pihak yang pernah berhubungan dengan instansi tersebut, misalnya ketika mengakses layanan publik dari badan publik atau kemudian pihak ataupun mitra yang pernah bekerja sama, misalnya adalah penyedia jasa barang dan jasa yang pernah mengikuti proyek pengadaan barang dan jasa di instansi tersebut begitu, dan sekaligus juga ini adalah data objektif misalnya berupa hasil audit dan sebagainya. Jadi survei ini saya kira memang sudah sangat lengkap dari komposisi responden yang mewakili unsur internal, unsur eksternal, dan unsur expert atau ahli, dan meliputi persepsi,
pengalaman dan juga data yang objektif. Jadi saya kira memang ini sudah mencakup semua aspek, dan keterwakilan itu tadi tentu menjadi sangat penting melihat ataupun mengingat besarnya jumlah responden yang kita targetkan tadi ya, sehingga kemudian memang akan menjangkau publik ataupun masyarakat nanti akan mengikuti survei ini dan juga dengan angka yang cukup besar begitu ya, sekitar 2,5 juta. Oke, baik Bu Ipi, berdasarkan RPJM tahun lalu ini berapa skor yang hasil dari survei tersebut Bu Ipi dari SPI? Ya, jadi SPI ini telah menjadi program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Dan selain itu sebenarnya sejak tahun 2021 hasil dari indeks SPI ini telah digunakan sebagai salah satu komponen hasil dari indikator pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN di dalam penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Jadi karena memang cukup strategis, bahkan sangat strategis begitu ya, survei penilaian integritas ini, maka kemudian pemerintah pun menetapkan indeks ataupun skor indeks sebagai target yang ditetapkan untuk tahun lalu, yaitu sebesar 70, dan hasilnya kita tahu rata-rata secara nasional adalah 72,4 begitu ya. Sehingga kemudian di tahun 2022 ini kita meningkatkan target skor indeks integritas nasional itu, yaitu sebesar 72 begitu ya. Jadi naik 2 poin dari tahun lalu yang ditetapkan sebesar 70. Oke, ini boleh dikatakan baik ya, tetapi 30% ini masih ada korupsinya seperti itu ya Bu Ipi ya? Ya, betul sekali. Jadi ini memang harus menjadi catatan kita bersama begitu ya, bagaimana survei ini begitu ya, tahun lalu kita masih melihat bahwa dari 7 elemen yang dinilai di dalam survei penilaian integritas ini, kita masih menemukan misalnya terkait dengan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, itu masih ada korupsi begitu ya. Artinya contohnya misalnya di dalam pengaturan pemenangan tender itu masih terjadi begitu, terus kemudian adanya markup dalam HPS dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana penilaian publik terkait dengan integritas suatu instansi di dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi masih ditemukan adanya praktik gratifikasi, suap hingga pemerasan gitu ya. Kemudian terkait dengan pengelolaan anggaran, ini juga masih ditemukan adanya diantaranya penyalahgunaan anggaran dalam perjalanan dinas. Kemudian terkait dengan transparansi, yaitu bagaimana informasi mengenai prosedur layanan mungkin masih dirasakan belum cukup transparan, belum cukup memberikan satu kepastian baik terkait biaya, harga, waktu, proses, persyaratan dan lain sebagainya begitu ya, yang dinilai oleh para pengguna layanan. Kemudian juga masih ditemukannya terjadi perdagangan pengaruh ataupun trading in influence. Misalnya adanya intervensi di dalam pemberian izin ataupun rekomendasi teknis oleh satu instansi. Kemudian terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, misalnya kita masih temukan seperti yang juga masih ditangani oleh KPK, misalnya terkait dengan jual beli jabatan. Dan yang ketujuh terkait dengan sosialisasi anti korupsi. Dari hasil survei kita temukan bahwa efektivitas sosialisasi anti korupsi terhadap perilaku pegawai itu masih harus terus ditingkatkan. Oke, apa termasuk di dalamnya mutasi juga seperti itu ya Bu Ipi? Betul sekali. Jadi itu masih jadi salah satu temuan begitu ya, yang kita dapatkan dari hasil survei tersebut masih ada terjadi begitu ya. Oke, ini di dalam proses rotasi mutasi maupun jual beli jabatan. Baik, ini di tahun kemarin ini apa rating yang paling tinggi yang ditemukan hasil survei Bu Ipi? Saya kira jadi masih ada di sini bahkan yang 100%, 99% begitu ya. Jadi memang ini artinya begini, karena ini prinsip yang digunakan adalah 1:many. Jadi artinya jika ada satu responden saja yang mengatakan bahwa apakah di instansi tersebut masih terjadi praktik suap ataupun gratifikasi, maka iya itu akan terhitung begitu ya. Jadi pasti masih akan ada praktik korupsi begitulah di instansi tersebut. Sehingga kemudian memang dari hasilnya ini kita temukan kemarin misalnya
korupsi dalam pengadaan barang dan jasa itu bahkan disebutkan adalah 100% semua instansi masih ada terjadi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa gitu. Sementara kemudian terkait dengan penyalahgunaan fasilitas kantor itu didapatkan di 99% instansi, korupsi dalam mutasi, promosi, SDM itu ada di 99% instansi, kemudian juga intervensi ataupun trading influence juga terjadi di 99% instansi, dan praktik suap ataupun gratifikasi ditemukan di 98% instansi. Oke, dan ini kita harapkan di tahun 2022 ini ya beberapa kementerian dan juga lembaga pemerintah daerah ini hasil temuannya mungkin sedikit berkurang seperti itu ya Bu Ipi ya. Tentu kita harapkan ada peningkatan begitu ya, Mbak Christine. Namun memang yang pasti kita juga berharap bahwa kemudian dengan dilakukannya survei penilaian integritas ini yang mengukur begitu ya secara komprehensif dari ketiga unsur responden tadi yang saya katakan, yaitu dari pihak internal, dari pihak eksternal, dan maupun dari pihak expert, ini kemudian bisa menghasilkan satu hasil survei yang betul-betul reliable dan valid begitu ya, sehingga kemudian rekomendasi yang dapat kami sampaikan kepada instansi betul-betul dapat menjawab persoalan yang ada ataupun risiko korupsi yang terjadi di dalam satu instansi, dan sekaligus kita mengukur efektivitas upaya-upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh instansi tersebut, sehingga kemudian rekomendasi dan rencana aksi yang akan kita susun benar-benar lebih konkret begitu ya, lebih tepat untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh instansi tersebut. Ini yang lebih penting saya kira begitu ya. Jadi tidak hanya berhenti sampai kepada skor ataupun selesai setelah hasil survei itu kita umumkan, tetapi kemudian apa tindak lanjut dan apa upaya perbaikan yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Iya, dan yang terakhir apa yang menjadi pesan Anda untuk setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk bisa mengikuti survei dengan baik ini Bu Ipi? Ya, tentu yang pertama kepada 640 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menjadi peserta SPI 2022 ini, kami mengharapkan adanya kerjasama, keterbukaan, dan transparansi begitu ya. Kami juga tentu berharap ataupun melihat begitu ada potensi kemungkinan misalnya untuk mengarahkan responden, terutama adalah para pegawai di internal instansi misalnya, untuk memberikan jawaban yang baik misalnya. Ini bisa saja terjadi begitu ya, sehingga kemudian kami berharap bahwa hal-hal yang seperti ini sebaiknya tidak dilakukan, karena ini tujuan kita adalah bagaimana mengukur, bagaimana memetakan, dan bagaimana kita mengevaluasi upaya-upaya pencegahan korupsi bagi instansi tersebut, sehingga kemudian hasil yang sebenar-benarnya adalah hasil yang terbaik, dan untuk itu kemudian kita bisa menyusun rekomendasi dan upaya perbaikan bersama-sama. Jadi tentu kita harus berangkat dari data yang benar, data yang jujur begitu ya. Ini yang kita harapkan. Yang kedua tentu juga saya sampaikan imbauan kepada masyarakat yang menjadi responden, karena termasuk dalam kategori tadi ya, responden internal instansi tersebut maupun eksternal, para pihak ataupun pengguna layanan ataupun para pihak yang pernah berhubungan dengan instansi tersebut, dan para expert yang nanti dihubungi untuk mengisi survei SPI ini. Kami berharap kerjasamanya, kami juga berharap partisipasinya untuk kemudian bisa ikut secara aktif memberikan jawaban saat menerima kuesioner survei, karena ini menjadi kunci keberhasilan dari SPI begitu ya, sehingga kemudian kita berharap bersama-sama kita akan melakukan upaya perbaikan di 640 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ini. Itu harapan kami, Mbak Christine. Baik, terima kasih Ibu Ipi untuk waktunya bersama RRI ND pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.